Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luli Mukarromah, kelas Ekonomi Syariah 6, NIM E2018-2298. Saya dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang pengaruh kurs terhadap perkembangan utang luar negeri Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pinjaman berarti utang yang dipinjam dari pihak lain dengan kewajiban membayar kembali. Sedangkan pinjaman luar negeri adalah sejumlah dana yang diperoleh dari pihak negara lain yang disebut bilateral atau multilateral yang tercermin dalam neraca pembayaran untuk kegiatan investasi. Sedangkan hutang luar negeri diartikan sebagai penerimaan hutang dalam bentuk devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang atau jasa yang diterima dari pembeli pinjaman atau hibah luar negeri atau disebut dengan PPHLN. Hutang luar negeri juga diartikan sebagai sumber pinjaman dari negara yang berasal dari negara asing, lembaga atau badan keuangan di internasional atau dari pasar uang internasional yang berbentuk devisa, barang atau jasa, dan itu termasuk pinjaman yang mengakibatkan pembayaran di masa yang akan datang yang harus dibayar kembali sesuai kesepakatan. Hutang luar negeri yang tinggi jelas akan cenderung memperlemah nilai tukar mata uang di negara tersebut. Selain hutang luar negeri, tingkat suku bunga dalam hal ini juga sangat mempengaruhi nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Tingkat suku bunga juga menentukan nilai tambah mata uang suatu negara. Semakin tinggi suku bunga suatu mata uang, akan semakin tinggi pula permintaan mata uang negara tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi kurs adalah rekening berjalan yang menunjukkan transaksi internasional yang terdiri dari barang atau jasa dan transfer unilateral yang dihasilkan dari periode tertentu. Naik turunnya nilai tukar mata uang atau kurs valuta asing terjadi dengan berbagai cara, yakni bisa dengan cara dilakukan secara resmi oleh pemerintah atau karena tarik-menariknya kekuatan-kekuatan penawaran dan permintaan di dalam pasar. Sejarah utang luar negeri Indonesia yang pertama yaitu utang pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pemerintahan kolonial Hindia Belanda sudah melalui kebiasaan berutang bagi pemerintah di Indonesia. Seluruh utang yang belum dilunasi pun turut diwariskan sesuai dengan suatu hasil konversi meja bundar atau KMB. Yang kedua yaitu utang pemerintahan Orde Lama. Sesuai dengan perjanjian ketika penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Republik Indonesia, pemerintahan Soekarno menerima pula warisan utang pemerintah kolonial Hindia Belanda sebesar 4 miliar dolar Amerika. Bentuk-bentuk pinjaman luar negeri dapat dibedakan dari sumber dananya. Pinjaman luar negeri dapat dibedakan dari beberapa bagian. Yang pertama, pinjaman multilateral, yaitu pinjaman yang berasal dari badan-badan internasional. Yang kedua, pinjaman bilateral, yaitu pinjaman yang berasal dari negara-negara baik. Yang ketiga yaitu pinjaman sindikasi. Pinjaman sindikasi yaitu pinjaman yang diperoleh dari bank dan lembaga keuangan bukan bank atau disebut LKBB internasional. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang belum dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.